Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 913. Boom, bang, bergemuruh. Gelombang mengerikan Laut Panlong tampaknya menelan semua yang ada di dunia, dan langit yang bergemuruh tampak pecah. Jutaan biksu menutupi langit, ratusan susunan kosong, dan lusinan alat listrik surgawi, semuanya memulihkan kekuatan mereka dan membidik Ye Chen. Masih hidup, Ye Chen bergumam, mendongak sedikit, dan menatap langit. Bunuh! Yan Luo yang haus darah berteriak dan tiba-tiba melambaikan pedang pembunuh, menunjuk Ye Chen. Tiba-tiba, dunia bergejolak, dan jutaan biarawan bergerak, seperti hitam asteris, menyapu dunia dan berguling menuju Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen, yang masih pada saat terakhir, menembakkan cahaya panas di mata kedua ini. Hah! Jian Jianming, dia mengepalkan pedang Cixiao, tapi bukannya bergegas ke depan, dia berbalik tiba-tiba dan melangkah 100 kaki jauhnya. Ingin pergi, Sutian mendengung dan menyapu dunia. Ye Chen berbahaya menghindari dewa duniawi, dan bergerak lagi, tetapi terlempar oleh Ling Tian dengan darah yang menggelegar. Lawan aku, dengungan dingin terdengar di seluruh dunia, dan langit terbang, bukan serangan besar, tetapi jutaan biksu menembak. Kecilkan menjadi beberapa inci, konsentrasi Ye Chen terkonsentrasi, dan dia melangkah beberapa ribu kaki jauhnya. Ada juga lubang yang terlalu virtual di belakangnya. Dia sudah menembak ke lubang hitam di belakangnya dan terbang ke lubang hitam. Tentu saja, dia hanya berhenti, dan beberapa arai langit virtual berdengung lagi, menyapu para dewa duniawi, masing-masing dari mereka tampaknya membawa kekuatan kehancuran dunia, kekuatan kehancuran dan pembusukan, tidak ada yang tidak bisa menembus. Ye Chen mengertakkan gigi dan mengorbankan Chaos God Ding, Kyushu God Figure, dan beberapa ribu alat roh untuk melindungi seluruh tubuh. Tentu saja, ini tidak cukup. Para dewa tersapu, perjalanan dewa kekacauan dihancurkan, gambar dewa Kyushu pecah, dan ribuan roh tiba-tiba meledak pada saat yang sama. Tubuh Ye Chen hampir meledak menjadi kabut darah di tempat. Mati. Di depan mereka, para beku yang telah dikepung datang dengan sangat banyak. Mata Ye Chen bersinar cerah, dan sekali lagi dia menyusut ke kerumunan, membunuh kerumunan, dan jalan di luar dunia kacau cukup terbuka. Hah, hah, hah. Di tempat itu, lautan Panlong yang berbentuk persegi langsung dipenuhi dengan darah dan kabut, dan orang-orang yang terselubung di dunia yang kacau, bahkan orang-orang dengan jiwa mereka, dihancurkan oleh teknik terlarang. Tentu saja, di detik berikutnya, dunia Ye Chen yang kacau hancur oleh serangan langit. Meskipun metode eksternalnya kuat, ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan jumlahnya benar-benar ditekan. Dunia yang kacau tidak bertahan selama sedetik. Bunuh! Ye Chen meraung, tubuh suci yang hancur terbakar dengan ganas, darah emas mengamuk, dan kekuatan darah meraung. Dia dimandikan di bawah darah suci, dan tubuhnya dilemparkan seperti emas, seperti dewa perang. Hol, 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 naga pertempuran muncul kembali, menggeram selama 9 hari. Ye Chen dengan putus asa, dia bukannya tanpa kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun jutaan biksu memblokirnya di Laut Panlong, mereka tidak mengelilinginya. Ini adalah harapan untuk membunuh mereka. Hah, hah, hah. Pemandangan itu terlalu berdarah, dan bayang-bayang orang berubah menjadi kabut darah, dan pasukan biksu yang telah dikepung belum mengepung mereka, dan telah terbunuh oleh jalan darah. Lihat kapan Anda bisa melarikan diri. Wajah Yan Luo yang haus darah sangat ganas, dan pasukan jutaan biksu mendekati bersama, menyegel mundur Ye Chen dan mendorong Ye Chen ke arahnya. Tampaknya Ye Chen akan dipaksa ke padang pasir Dacu. Pada saat itu, Ye Chen melarikan diri. Pelarian. Hah. Ye Chen sekali lagi tersapu oleh langit virtual, dan tubuh suci yang rusak ditembus oleh gua darah di tempat. Mati. Sebuah dunia kosong hancur dan pedang terpotong. Keluar. Ye Chen kuat dan mendominasi, melambaikan Cixiao dengan keras, dan memotong pendekar pedang yang lebih sombong. Pendekar pedang pria itu terputus di tempat, dan bahkan kepalanya terpotong. Hentikan aku. Ye Chen memegang Cixiao yang berlumuran darah, sangat berani, dan biksu yang datang dipotong olehnya dengan pedang. Pada titik ini, dia lolos dari pengepungan. Tentu saja, ada dunia di belakangnya, yang tersapu oleh selusin instrumen surgawi, sepanjang jalan melalui ruang, kekuatan dapat dikatakan merusak, dan dapat menembus seluruh dunia. Terlalu kosong. Ye Chen berbalik tiba-tiba, menggunakan satu tangan untuk memegang trik, dan melakukan misteri tertinggi keluarga Taiksu Gulong. Pusaran hitam itu muncul, berbelok tajam, dan terus mengembang, karena Dewa Mang benar-benar terlalu tebal, menghantui guntur, kekuatan pukulan lubang tak tertandingi, dan langit virtual hancur, sangat tenggelam. Boom! Dengan raungan, Kuang Shi Senmang menembak ke lubang Taiksu. Namun,
Itu terlalu kuat, dan Rao terlalu kosong untuk menelannya. Jika itu bertahan kurang dari 1 detik, itu meledak. Hah! Darah suci emas berceceran, dan setengah tubuh Ye Chen diledakkan menjadi kabut darah. Peri dilahirkan. Ye Chen meraung, dan darah suci, kekuatan kapal darah, asal-usul ekaristi, dan jalan keos terbakar pada saat yang sama, dengan cepat memperbaiki tubuh suci, dengan terhuyung-huyung dan dengan gila melarikan diri ke kedalaman. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk membunuh, dia tidak bisa melarikan diri. Yan Luo Leng yang haus darah bersenandung, jutaan biksu mengangkangi dunia, mendekati dengan rapi, tidak terburu-buru untuk memulai, seolah-olah dia tahu ke arah mana Ye Chen melarikan diri, dia sudah mati. Yan Luo, tempat yang kamu pilih benar-benar bagus. Nenek moyang keluarga Sueling tersenyum samar. Tidak masalah apakah tubuh suci itu diperlukan atau tidak. Kuil haus darah tertawa, aku baru saja mati. Aku suka melihat orang-orang sekarat. Seorang lelaki tua berjubah ungu menunjukkan senyum menyeringai, ayolah, tidak perlu menyerang lagi, cukup tekan perlahan. Dia akan mati hari ini. Dengan cara ini, jutaan biksu benar-benar berhenti menyerang. Memalingkan muka, itu adalah lautan kegelapan, bergerak lambat, dan perlahan-lahan mendekat. Masing-masing memandang Ye Chen dengan penuh minat, seolah-olah dia sedang berenang di pegunungan. Di depan, Ye Chen goyah, dan selalu ada kemungkinan jatuh. Tubuh sucinya, yang berlumuran darah dan tulang, hampir hancur, semua terluka oleh alam surgawi. Dia masih hidup sekarang, itu adalah mukjizat. Jika dia berubah menjadi alam semu yang umum, dia akan mati ratusan kali. Di belakangnya, itu adalah jalan berdarah yang menodai Laut Panlong. Saya tidak tahu kapan dia berhenti, semburan darah menyembur, dan setengah berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Di depannya, itu masih merupakan wilayah laut, tetapi wilayah Laut Panlong berakhir. Laut di depan adalah air laut hitam, tidak ada ombak badai, tidak ada ombak tenang, kesunyian yang mematikan, dapat terdengar bahwa ada hantu-hantu yang sedih, seolah-olah itu bukan laut, melainkan neraka. Ini adalah Dazhou, salah satu dari 5 tempat terlarang di Dacu. Sejak tahun yang tak berujung, tidak ada anggapan bahwa Dazawa sombong, mereka yang masuk tidak memiliki preseden untuk hidup, yang merupakan tanah terlarang yang sudah mati. Kenapa kamu tidak kabur? Di belakangnya, ada senyum yang menyedihkan. Yan Luo, yang haus darah, mengejar mereka, dan jutaan biksu berhenti bersama. Ye Chen berbalik dan menatap Su Tian, masih tanpa rasa takut. Dia hanya satu orang, dan betapapun kuatnya dia, tidak ada kemungkinan untuk membunuhnya. Satu langkah maju adalah kematian, dan satu langkah mundur adalah Deis yang sombong, yang juga 18 lantai neraka. 10 kematian tidak memiliki kehidupan. Jalan buntu. Ye Chen tertegun sejenak, tubuhnya yang berdarah, berdiri tegak seperti monumen batu, berdiri selamanya untuk selamanya, Tuhan Surgawi, keagungan dunia, bahkan menghadapi kematian, masih diserang tulang besi, tertegun. Tuan suci di surga, bercanda. Yan Luo, yang haus darah, tertawa, 2 deretan gigi putihnya bersinar dengan cahaya yang suram. Tidak khayalan, kami telah dengan hati-hati memilih kuburan untukmu. Apakah kamu masih puas? Kamu mati hari ini, dan aku akan menenangkan Nanchu tempo hari. Sekelompok generasi tikus. Ye Chen tersenyum dan berbalik tiba-tiba, meninggalkan dunia dengan punggung tinggi dan lurus dalam angin dingin. Chapter 914. Hall, begitu Ye Chen masuk, ada deru keras Deis tanpa kesombongan, dan 1000 gelombang ombak keras berguling, menelan Ye Chen. Kemudian, perairan gelap Dazhou Wuze tiba-tiba kembali menjadi tenang dan sunyi senyap, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat ini, jutaan beku mundur 1 langkah pada saat yang sama. Tidak ada khayalan di Deis, dan ke-10 orang yang mati dan tanah terlarang bukanlah jalan palsu. Dikatakan bahwa melangkah masuk, hanya melihatnya, sangat berdebar, seolah-olah ada sepasang murid berdarah yang menatap mereka. Mereka mundur jauh dan luas. Tentu saja, mereka tidak pergi, tetapi ditempatkan di sana. Ye Chen sangat beruntung bahwa ia dapat melarikan diri di detik berikutnya. Dengan cara ini, jutaan biksu berdiri di segala arah, semua menatap Wuze Deis tanpa kecuali. Ini benar-benar sebuah ironi yang bagus. Bagi jutaan orang, tidak ada yang berani masuk dan melihat mereka, tetapi mereka semua diblokir di sini, hanya untuk takut bahwa pria itu akan keluar hidup-hidup. Ini juga harus menjadi kemuliaan tertinggi Ye Chen. Semua orang takut padanya. Untuk tujuan ini, ia telah menggunakan jutaan biksu, ratusan arai langit virtual, dan selusin instrumen surgawi. Namun, Osawa masih meyakinkan. Dia mungkin sudah mati. Seseorang mengerang sebelum aku menyadarinya. Kalau-kalau, tunggu beberapa jam lagi. Ya Tuhan, berita itu baru saja datang, pasukan surgawi membunuh Nanchu. Seorang pria berpakaian hitam berkata kepada Yan Luo yang haus darah. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Ye Chen sudah mati. Nenek moyang keluarga Sueling tersenyum dingin. Tidak masalah.
Drama Yan Luoxiao yang haus darah menyalahgunakan, dini sebelum pengepungan Ye Chen, susunan teleportasi yang mengarah ke Beichu benar-benar dihancurkan. Hanya dengan terbang, dibutuhkan waktu monyet untuk mencapai Laut Panlong. Masih pandangan ke depan seorang Tao haus darah. Rencanakan saja, Yan Luo, bagaimana dengan tripod besar kacau Ye Chen? Nenek moyang darah membuka mulutnya dan menatap Yan Luo yang haus darah dengan penuh minat. Begitu kata ini keluar, leluhur kekuatan utama di tempat kejadian mengarahkan mata mereka pada Yan Luo yang haus darah. Ye Chen Chaos God Ding dipukul dan mereka menyaksikan Yan Luo yang haus darah memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang Ye Chen dipaksa masuk ke Wu Days, saatnya bagi mereka untuk peduli akan rampasan. Selain itu, kekhasan kekacauan dan para dewa, yang tidak diketahui siapapun yang hadir, begitu tak ternilai harganya. Melihat banyak lelaki tua menatap diri mereka sendiri, Yan Luo Leng, yang haus darah, mendengus, "Kenapa Anda ingin berbagi secangkir teh? Itu bukan kredit keluargamu untuk membunuh Ye Chen." Orang yang melihatnya memiliki andil. Leluhur darah itu tersenyum tipis. Kekacauan adalah harta yang tak ternilai, dan harus dibagi secara merata. Seorang lelaki tua berjubah ungu maju sedikit. "Teman-teman yang haus darah, tidakkah kamu mau menelannya sendirian?" Ratusan orang tua, semua mata berkilat. Tiba-tiba, atmosfer di tempat kejadian tertekan secara ekstrim. Apakah itu tripod Dewa Chaos atau peta Dewa Kyushu milik Kaisar Chensu? Itu adalah harta yang tak ternilai, jika Anda ingin menelannya sendirian, Anda dapat menjadi sasaran kritik setiap saat. Melihat Yan Luo yang haus darah, wajah tua itu ditutupi dengan es, dan mang dingin yang tajam melintas di matanya. Jika pada hari kerja, dia tidak akan pernah takut pada mereka. Namun, betapa hebohnya hari ini, lebih dari 80% pasukan Beichu ada di sini. Meskipun istananya yang haus darah kuat, ia tidak dapat menahan tekanan dari semua pihak dan ingin menelan dewa kekacauan saja, itu tidak mungkin. Karena semua upaya telah dilakukan, secara alami kuil haus darah tidak akan menelannya sendirian. Yan Luo yang haus darah tersenyum muram. Namun, ada lebih dari kekacauan dewa menunggu saya untuk membagi. Akan lebih baik untuk membagi peta Kyushu dulu, oke. Yan Luo yang haus darah mencibir. Dengan mengatakan itu, matanya tajam dan dia menyapu pemandangan. Matanya tinggal sedikit lebih dari 1 detik di antara puluhan orang. Tokoh Dewa Kyushu sebelumnya dihancurkan menjadi lusinan, dan lusinan itu diambil. Pada saat ini, wajah lusinan orang itu tiba-tiba menjadi suram. Secara khusus, leluhur roh darah berpikir bahwa tetesan yang mereka buat tidak bocor, tetapi mereka masih terlihat oleh Yan Luo yang haus darah. Kali ini, lubang yang aku gali sendiri mengadu diriku. Tak berdaya, puluhan orang, termasuk leluhur roh darah, mengeluarkan peta Dewa Kyushu, meskipun sudah rusak, peta itu masih bersinar, peta sungai dan sungai besar yang tergambar di sana masih terlihat jelas, dan Tao Kaisar mengalir. Adegan berikutnya sangat menyakitkan, gambar ilahi Kyushu dipotong menjadi ratusan oleh kekuatan magis yang besar dari orang-orang. Namun, kekuatan-kekuatan kecil dan istana haus darah itu berbeda satu sama lain, dunia dengan kekuatan dihormati, sifat kuat makan lebih banyak daging, semakin lemah, hanya minum sup. Membagi peta Kyushu, mata semua orang menatap Yan Luo yang haus darah. Peta Dewa Kyushu semuanya dibagi, dan tripod Dewa Kekacauan secara alami dibagi. Melihat ini, Yan Luo Leng yang haus darah bersenandung dan mengusir Chaos Ding. Dewa Kekacauan berdengung, dan ruang kosong di sekitar sisinya meledak. Itu besar dan tebal, sederhana dan alami, dan penuh dengan kekacauan. Setiap untai berat seperti gunung, dan ada banyak visi yang terjalin di sekitarnya. Samar-samar, semua orang bisa mendengar suara jalan terjalin berdering, dan taoisme mereka terganggu. Ini sangat luar biasa, Rao adalah Yan Luo yang haus darah, mata mereka bersinar terang, beberapa leluhur pasukan kecil, tetapi juga sedikit terengah-engah. Tripod dewa yang kacau ini dapat digambarkan sebagai artefak yang tidak terbangun. Hancurkan dan bagi. Nenek moyang roh darah tidak sabar untuk berbicara, jika artefak tersebut rusak, itu akan dibuang ke artefak lain, itu juga akan menjadi prajurit dewa yang tiada taranya. Tidak ada keberatan, leluhur darah telah melambaikan pedang pembunuh. Pembunuhan pedang sangat sengit, dan itu juga adalah prajurit sihir yang ditempa dengan bahan dewa langka, ada petir yang melekat padanya, dan kata-kata nenek moyang roh darah. Itu adalah darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Aktif. Dia hanya mendengar leluhur roh darah berbisik tiba-tiba, dia tiba-tiba memotong pedangnya, dan memotong ke tripod dewa kekacauan. Pound! Suara tabrakan logam tiba-tiba terdengar, sangat renyah. Tentu saja, dalam imajinasi, sending yang kacau itu dipotong, tetapi leluhur darah itu terkejut dan mundur selangkah, dan menderita kerusakan akibat goncangan. Ini belum berakhir, pedang pembunuh leluhur darah pedang masih bergetar dengan bergetar, dan itu retak dengan klik. Sekelompok mata orang tua tiba-tiba tegak, dan mereka membuka mulut, bertanya-tanya harus berkata apa. Melihat leluhur roh darah, wajah tua itu semua ditarik, dan seluruh orang seolah-olah terbelah oleh guntur.
Bayi ini belum ditugaskan, tetapi ibunya mengambil salah satu dari mereka. Bagaimana dengan seni bela diri? Bagaimana dengan bermain? Klik, klik, masalahnya belum berakhir, pecahan semburan pedang leluhur darah bergetar, dan esensi senjata yang terkandung di dalamnya diserap oleh Chaos. Ketika esensi senjata tersedot, serpihan-serpihan pedang semuanya berubah menjadi abu terbang. Ini, mata orang-orang yang hadir terkejut, tidak terduga bahwa tripod Dewa Kekacauan ini bahkan dapat menyerap esensi artefak spiritual dengan sendirinya, menggunakannya sebagai makanan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini adalah kemampuan melawan langit. Ini seperti beku yang menelan kekuatan spiritual beku itu, tetapi kekuatan gaib yang berbakat. Apa bayi? Mata semua orang galak, menatap Chaos Gadding. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir hidup beberapa ratus tahun, dan yang tidak tahu kengerian leluhur roh darah membunuh pedang. Di bawah puncak pukulan, Anda tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga menghancurkan pedang pembunuhan. Dia juga menelan esensi pedangnya. Hal ini sangat berhasil dalam mendukung satu hal, yaitu, tripod besar di depannya ini benar-benar bayi besar. Saya datang. Setelah keheningan, seorang lelaki tua berjubah ungu memotongnya, membalikkan tangannya dan mengambil pedang sihir yang terbakar dengan api emas. Ham, 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 begitu pisaunya dicabut, Jinmang terbakar, bunyi dengung itu keras, dan para biarawan dari kejauhan tidak bisa membawa nafas yang diungkapkan oleh pisau ajaib itu. Seperti pisau ajaib yang bisa membelah segala sesuatu di dunia. Bila api, mata sekelompok orang tua membeku sesaat, dan ada kilasan keserakahan di mata mereka, yang tampaknya merupakan asal dan kekuatan pedang berapi-api. Haha, di bawah perhatian semua orang, lelaki tua berjubah ungu itu sudah mengangkat pisau api di atas kepalanya, dan dengan cekatan memotong kekacauan itu. Kuang sial, masih terdengar suara tabrakan logam, tajam dan keras. Orang tua berpakaian ungu itu terkejut di tempat, dan sebelum tubuhnya stabil, kobaran matanya pecah, dan esensi dari itu diserap oleh Dewa Kekacauan. Pada saat ini, lelaki tua dengan pakaian ungu bergerak-gerak belasan kali dalam sepersekian detik, satu tidak dipasang dengan benar, garpu terbelah, dan satu artefak yang bagus dipasang, jadi dia diberi huo-huo. Saya tidak percaya itu. Seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dan mengeluarkan tomahawk hitam. Kapak pertempuran pencakar langit. Tomahawk itu baru saja diambil, dan raw adalah mata haus darah Yan Luo yang menyala dengan cahaya berapi-api. Tomahawk itu terlalu luar biasa. Dia mendengarkan guntur di seluruh tubuh. Itu besar dan berat. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan langit. Dia adalah orang yang cukup kuat. Bawa saya. Ketika semua orang terkagum-kagum, pria tua berjubah hitam itu telah naik ke langit. Dia mengepalkan kapak dengan kedua tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Hah! Masih terdengar suara tabrakan logam, renyah, keras, dan menyenangkan. Saya, di bawah sorotan, pria tua berjubah hitam itu terbang terbalik, menggambar busur yang patuh di atas langit. Jika Anda melihat tomahawk kapaknya yang terbelah, kapak yang rusak tidak dapat lagi dipatahkan, guru Tuhan itu sangat nyata, dan menelan esensi tomahawk. Lakukan itu. Seseorang tidak puas, dan datang dengan lingkaran cahaya, dan keluar dengan apa yang dia pikir adalah seorang prajurit. Pedang Shenyang. Mata semua orang bersinar panas, dan tanpa pengenalan tuan rumah, mereka tahu asal-usul pedang Shenyang, yang merupakan hal yang paling baru, dan casting bahan magisnya juga merupakan harta yang tak ternilai. Saat ini, mata semua orang datang. Pria itu telah menggerakkan pedang Shenyang, dan pedang Mang benar-benar tak tertandingi, dan itu hancur. Namun segera, dia terbang keluar. Setelah dia masih merasa tidak puas, dia sering keluar untuk mengambil takdirnya sendiri, dan mencoba berpura-pura berada di depan jutaan orang, tetapi perlu dikatakan bahwa konsekuensinya masih sadar dan disempurnakan. Kuang sial, pound, hah, klik. Selanjutnya, pemandangan di Laut Panlong begitu ramai, sehingga suara benturan tak berujung. Chapter 915. Ini adalah laut yang gelap, dan akhirnya tidak bisa dilihat sekilas, dalam, mati, dingin. Melihat dari dekat, cahaya keemasan redup berkedip di sudut laut. Itu seseorang, orang yang berdarah, darah berwarna keemasan dan dapat bersinar, menambahkan sedikit kecemerlangan ke laut yang gelap. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Dia menghilang sejak dia melangkah ke Daosawa, dan ditelan ombak yang mengamuk. Aku tidak tahu berapa lama dia melayang di laut yang gelap ini. Bos, saya tidak tahu kapan Osawa yang mematikan tak habis-habisnya, hanya suara samar yang terdengar. Suara itu datang dari tubuh Ye Chen, tetapi api peri dan guntur langit, yang keduanya memiliki kecerdasan spiritual, memanggil Ye Chen. Tentu saja, karena tuannya, mereka juga ditekan. Langit sangat gemuruh dan sangat redup. Untungnya, mereka tidak tertidur dan mereka bisa memanggil Ye Chen. Hall, juga memanggilnya adalah Danzu Dragon Soul dan Battle Dragon. Meskipun mereka tidak bisa berbicara, mereka terus mengirimkan nyanyian naga yang berat. Karena panggilan konstan mereka, tubuh suci Ye Chen yang patah menggeliat. Saat berikutnya, dia membuka matanya dengan lelah,
matanya kabur, dan dia menatap dunia aneh di depannya. Apakah aku masih hidup? Suaranya serak dan lelah, dia duduk tegak, wajahnya pucat, dan dia sangat lemah. Hidup, kita semua hidup. Ye Chen terbangun, Xianhuo dan Tianlei memiliki vitalitas yang sedikit lebih, dan suara mereka melompat, bahkan leluhur naga dan Zhu dan naga perang memberikan auman kegembiraan. Aku masih Deis yang arogan, Ye Chen Huan melirik kuartet, yang bisa dia lihat hanyalah laut yang gelap. Seperti perasaan padang pasir, ada kekuatan misterius untuk menyelesaikan kekuatan spiritual, esensi dan elemen sejati. Ye Chen bergumam, karena dia jelas merasa bahwa esensi tubuhnya telah hilang. Perasaan ini mirip dengan gurun di masa lalu. Persis sama, melindungi hukum. Ye Chen menepuk-nepuk tas penyimpanan, ramuan itu terus terbang keluar, meledak sebanyak mungkin, dia ditelan olehnya. Ini adalah tanah terlarang, ia harus kembali ke keadaan tertinggi dalam waktu singkat untuk mengatasi krisis yang mungkin terjadi kapan saja. Klik, klik, segera, suara benturan kerangka terdengar di tubuhnya, dan banyak misteri penyembuhan seperti tubuh pemurnian liar dan roda abadi beroperasi pada saat yang sama. Seluruh tubuhnya menyala dengan api, tulang yang patah terus, daging busuk terlahir kembali, kekuatan darah dan darah suci membasuh tubuh, dan setiap inci tubuhnya diterangi dengan cahaya kristal. Uzede sekali lagi jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. Semuanya berjalan dengan metodis. Kuang sial, pound, hah, klik, suara seperti itu tidak pernah terputus di Laut Panlong. Itu tidak berhenti sampai subuh. Memalingkan muka, jutaan orang mengelilingi tripod besar, dan pemandangannya tidak spektakuler. Lihatlah orang-orang tua itu, semua berjongkok di tanah, tidak menarik sedikit, mata menatap merah pada keos. Mereka sombong satu persatu, satu prajurit dewa diikuti oleh prajurit dewa yang lain, dan mereka membaginya sepanjang malam, tetapi alih-alih membelah tripod dewa kekacauan, mereka disedot oleh tripod dewa kekacauan. Baiklah, tuanmu telah dibunuh oleh pamanmu. Kau benar-benar kuat, Situ Tuo, bagaimana dengan tombak perang Suantianmu? Keluarkan dan cobalah. Tidak, aku tidak membawanya, kepala Situ berkibar seperti mainan. Ayo pindahkan alam surgawi. Bagaimanapun, Yan Luo yang haus darah mengeluarkan suara dingin. Memindahkan artefak alam surgawi. Banyak orang tua mengerutkan kening, begitu banyak tentara ajaib bubar. Jika mereka ingin membagi kekacauan Dewa Ding, mereka hanya bisa memindahkan artefak alam surgawi. Namun, semua orang mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi lebih aneh satu persatu. Bagaimana jika kekuatan celestial tidak dapat membagi tripod Dewa Kekacauan? Bagaimana jika senjata surgawi juga hancur? Ini bukan tidak mungkin, Chaos God Tripod umumnya tidak sulit. Saat ini, nenek moyang keluarga yang memiliki artefak surgawi, seolah-olah tidak mendengarnya, tidak berani bertaruh, jika artefak surgawi hancur, nenek moyang akan melompat keluar dari peti mati. Tidak mau. Yan Lohuan, seorang yang haus darah, melihatnya selama seminggu, dan tersenyum pelan, jika kamu tidak menginginkannya, maka Chaos God Ding akan menjadi bagian dari kuil haus darahku. Bukannya aku tidak ingin membaginya dengan kamu, tetapi kamu tidak menginginkannya. Kalau begitu coba, selusin pria tua mendongak. Tapi pertanyaannya sudah datang. Cobalah. Karena omong kosong sebelumnya, tidak ada yang mau melompat keluar dan melakukan burung awal ini. Jika rusak, itu akan menjadi kerugian besar. Jangan tinta, cepatlah. Seorang lelaki tua berjubah ungu memandangi selusin orang dengan tidak sabar. Berdiri tanpa sakit punggung, leluhur darah itu mendengus dingin. Maka tidak mungkin, siapa yang akan membiarkanmu memiliki alam surgawi. Lelaki tua berjubah ungu mengangkat pundaknya, kebajikan tak tahu malu. Sue Ling tahu teman, kalian keluarga Xingling membuat perbedaan. Yan Lorao yang haus darah memandang leluhur Xingling dengan penuh minat, dan tersenyum sedikit menertawakan, seolah masih terganggu oleh hal-hal sebelumnya. Istana haus darahmu bukan tanpa alam surga. Mengapa kamu membiarkan keluarga roh darahku memimpin? Leluhur roh darah mencibir. Kamu harus membelah diri. Yan Luo yang haus darah membentangkan tangannya. Kamu, dua dan banyak teman, dengarkan aku. Seorang lelaki tua berpakaian hitam berdiri dan menggaruk janggutnya dengan lembut, karena aku tidak mau, aku akan menunggu yang lebih adil dan ditangkap. Meraih, ya, tangkap, saya setuju. Nenek moyang berdarah itu langsung setuju, mengatakan, tanpa melupakan tatapan sinis pada Yan Luo yang haus darah, setiap kali ada kekuatan di alam surga, setiap orang harus berpartisipasi, dan tidak seorang pun boleh bingung. Sekarang, wajah Yan Luo yang haus darah tiba-tiba menjadi suram. Itu benar-benar satu kota pada suatu waktu. Kau melihat Lao Su, kan? Setuju. Yan Luo Leng yang haus darah mendengus. Jadi, mari kita mulai. Pria tua dengan pakaian ungu mengeluarkan selusin bambu jade slip, dan terus melukis mereka. Setelah ukiran, ini diletakkan di depan semua orang. Kami memiliki 15 instrumen magis surgawi. Ini ujian, masing-masing memiliki nomor yang terukir di sana, dari 1 hingga 15. Yang berikutnya, jangan ceritakan lebih banyak lagi. Begitu banyak orang menonton,
jangan menyentuh set biarawan itu, semuanya tergantung pada keberuntungan. Setuju, mulailah. Lelaki tua berpakaian ungu itu meletakkan 15 batu giok ke dalam tabung bambu, lalu memandangi kerumunan, siapa yang lebih dulu. Beruntung, aku akan datang duluan. Segera, seorang lelaki tua berjubah darah maju dan meletakkan tangannya. Setelah beberapa saat kesulitan, saya tidak melihat dia mengeluarkan batu giok Jen. Saya ingin tahu apakah dia pikir dia memainkan mahjong satu persatu. Kecepatan, Yan Luoleng yang haus darah mendengus. Apa kegelisahannya? Jangan kamu keluarkan. Lelaki tua berjubah darah itu menamparkan wajahnya dan mengeluarkan sepotong langsung. Ketika dia melihat 6 besar di atasnya, dia tersenyum. Selanjutnya, sekelompok orang tua maju satu demi satu, dan butuh beberapa saat untuk bermain-main, dan jutaan orang yang menyaksikannya hampir kesal. Melihat pemandangan yang mendebarkan, di depan langit magis dan tirai air di Tianxuanmen Hall, Fuya bergidik. Aku telah hidup selama ribuan tahun, dan aku belum pernah melihat gambar yang begitu tidak masuk akal. Ini adalah penipuan sifat manusia. Di belakang, terdengar suara Dong Huang Taixin. Dia santai, berbaring di kursinya, dan saat ini sedang membolak-balik buku kuno, dia mengabaikan pemandangan omong kosong Laut Panlong. Melihat ini, Fuya datang, aku berkata, Tuhan, tidakkah kamu khawatir tentang anak Ye Chen sama sekali? Aku khawatir tentang apa gunanya. Dong Huang mengangkat bahu terlalu banyak. Jika dia keluar hidup-hidup, itu hidupnya. Jika dia mati di dalam, itu hidupnya. Chapter 916. Bajingan, di Laut Panlong yang luas, raungan mengamuk menyapu lautan badai. Nenek moyang yang berdarah marah, dan hidungnya bengkok. Itu benar, dia beruntung mendapatkan jade Jen nomor 1, dan keberuntungannya tidak jauh lebih baik daripada yang lain. Lihatlah Yan Luo yang haus darah dan yang lainnya. Meskipun mereka senang, meskipun mereka juga ingin menggunakan alat ajaib surga, entah bagaimana mereka senang melihat wajah marah leluhur tua yang berdarah itu. Selain itu, mereka telah menyusun akhir yang paling ideal, yaitu leluhur roh darah dapat menggunakan senjata realem surga untuk membagi tripod dewa kekacauan, dan senjata realem surga telah rusak parah sebagai hasilnya. Teman-teman Sueling Dao, kumohon. Yan Luo, yang haus darah, tersenyum pelan. Kamu tidak perlu bicara lagi, leluhur darah itu mencibir, dan tiba-tiba menawarkan kekuatan surgawi. Itu adalah pisau ajaib berlumuran darah, dengan darah di seluruh tubuh, dan juga terkoyak oleh guntur dan kilat. Darah meluap darinya, dan setiap untai sangat menakutkan. Setiap untai seberat gunung, dan jalan biksu surga mengalir di dalam lalu, ini luar biasa. Orang-orang tua yang hadir sangat menyadari kengerian instrumen ini, yang juga merupakan alasan penting bagi kehidupan keluarga roh darah yang tak berkesudahan. Menurut legenda, nenek moyang keluarga roh darah juga telah menjadi hegemoni utama dari tanah ini, dan menelusuri akarnya kembali ke zaman Kaisar Chu. Senjata surgawi keluarga roh darah diwariskan dari itu, tetapi itu adalah senjata utama. Saya tidak tahu berapa banyak darah yang saya minum. Ketika semua orang kagum, artefak yang disebut pedang spiritual darah berdengung, dan banyak dari mereka yang lemah dan telah menutupi telinga mereka. Dalam sorotan, tubuh leluhur darah perlahan naik sampai mencapai 30 kaki, dan kemudian dia berhenti dan menatap langit, memegang pisau roh darah, sudi diberikan oleh pedang, membuatnya seperti seorang kaisar itu secara umum. Bawa saya, dengan raungan leluhur roh darah, dia memegang pisau ajaib di tangannya dan Ling Tian membaginya. Daomang muncul pada pandangan pertama, sangat menyilaukan, Susi terlalu kuat, Su Tian terbelah, dan sebelum benar-benar jatuh, Laut Panlong tidak tahan tekanannya dan dipisahkan kedua sisi. Akan bertabrakan. Pada saat ini, mata semua orang telah berkumpul di masa lalu. Tentu saja, ketika Daomang hanya 3 inci jauhnya dari Chaos God Ding tiba-tiba berdengung, dan kemudian bergerak secara sadar ke samping. Suara berdengung Daomang mengguncang hati orang-orang, dan itu tidak berhenti karena Chaos God Ding menjauh. Sialan, jutaan orang bersumpah pada saat yang sama, dan suara bersama begitu mengejutkan sehingga mereka hampir menghancurkan langit. Selanjutnya, adegan dan gerakannya benar-benar tidak biasa. Karena Chaos God Ding melarikan diri, tidak ada yang menghalangi Blade Dewa Darah Roh. Karena itu, pasukan koalisi Beichu disambut dengan tamparan besar, Anda tahu, mereka tidak terlalu jauh dari tripod Dewa Chaos. Nenek moyang darah ditusuk pada puncaknya. Ketika dia benar-benar mendominasi, dia membocorkan jutaan tentara, dan dia dikeluarkan dari jalur darah. Terlalu banyak orang yang tidak merespon, dan mereka menjadi abu di bawah pedang dunia. Tidak hanya itu, wilayah Laut Panlong juga terbelah oleh pisau ini, memicu ribuan gelombang badai. Di tempat itu, jutaan pasukan jatuh ke dalam kekacauan. Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa alam celestial itu kuat? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa leluhur roh darah mendominasi? Pisau itu tidak masalah. Setidaknya puluhan ribu orang telah menjadi perampok di bawah pisau itu. Ini bahkan bukan kekurangan lengan dan kaki yang patah.
Jika ini hitungan satu per satu, angkanya sederhana. Roh darah. Yan Luo yang haus darah yang melarikan diri menjadi marah, karena mereka yang meninggal juga memiliki suku mereka. Bisakah ini menyalahkanku? Mengapa kamu tidak bisa menunggu untuk tripod besar itu? Setelah dituduh, leluhur roh darah tidak menyerang satu tempat, dan kemarahan dan teriakan mengguncang bumi untuk melampiaskan depresi yang sudah lama ada di hati mereka. Sekelompok orang tua diblokir dengan kata-kata darah, dan dalam sekejap, mereka hampir membunuh bangsat itu. Ketika suasana tertekan, seseorang berteriak dan menunjuk ke sebuah pesta. Tripod besar itu hilang. Singkatnya, mata jutaan orang menyatukan mata mereka, dan dewa kekacauan itu secara ajaib hilang. Tiba-tiba, orang-orang di langit mengerumuni secara kolektif selama sedetik. Sialan, detik berikutnya, wilayah Laut Panlong meledak, dan auman babi bergetar. Apa itu? Lari. Apa-apaan kalian diombang-ambingkan oleh tuanmu di masa lalu, kamu benar-benar tidak ingin menjadi senjata ajaibnya, pergi setelah lubang. Bajingan, raungan itu berlanjut, mengguncang gunung, mengguncang raja-raja dan keturunan para kaisar di luar Laut Panlong, dan mereka semua gemetar. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka secara kolektif membunuh babi? Dibandingkan dengan Laut Panlong, Wu Zedais jauh lebih tenang. Ye Chen telah berdiri di permukaan laut yang gelap. Setelah malam pemulihan, tubuhnya yang suci hampir tidak diperbaiki, tetapi wajahnya masih pucat, dan eliksir itu terus ditelan olehnya, karena Deis aneh yang aneh ini terus-menerus melarutkan energi dan elemen aslinya. Di mana jalan keluarnya? Ye Chen bergumam, melihat sekeliling, dan melihat lautan gelap yang tak berujung. Berbeda dengan daerah terlarang yang sepi, yang tenang dan menakutkan di sini, setidaknya pasir kuning mengamuk sepanjang hari. Terlebih lagi, yang membuatnya tampak jelek adalah bahwa langit di atas Ozawa yang sederhana juga gelap. Ia menjalankan formula bintang 9 hari dan tidak dapat menangkap kekuatan sedikit pun dari bintang-bintang, yang berarti bahwa Ozawa yang sederhana mengisolasi langit. Ini bukan kabar baik, meskipun ia memiliki banyak ramuan dan rumput semangat, tetapi suatu hari nanti akan dikonsumsi, ia membutuhkan persediaan terus-menerus. Begitu penundaannya lama, Rao adalah darah agung dari tubuh kuno sunyi itu. Dikonsumsi di Ozawa sombong ini. Saat dia menamparkan, laut yang tenang tiba-tiba berfluktuasi. Dia melangkah mundur tiba-tiba, pedang Cixiao ada di tangannya sejenak, matanya menatap sedikit lebih dari 10 kaki. Di sana, kolom air hitam melonjak, dan di bawah tatapannya ia berubah menjadi sosok manusia. Sosok itu kurus, dengan rambut hitam seperti air terjun, wajahnya seperti pisau, dan ujung-ujungnya yang tajam. Ye Chen melangkah mundur lagi, matanya hampir menyipit menjadi garis, karena orang yang mengubah air hitam persis sama dengan dia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Ye Chen hitam memiliki mata kosong dan tidak ada emosi di wajahnya, seperti orang mati berjalan. Ketika Ye Chen mengerutkan kening, Ye Chen hitam juga memiliki pedang pembunuh ekstra di tangannya. Segera, Ye Chen hitam bergerak, melangkah keluar, melambaikan tangannya dan memotong pedang dunia, membelah dunia. Melihat ini, Ye Chen tidak mundur, tetapi juga melambaikan pedang Cixiao, dan satu pedang memotong pedang dunia Aon. 8 kekurangan. Segera, Ye Chen membalik tangannya dan meledak. Tentu saja, yang membuatnya berkerut adalah bahwa tembakan Ye Chen yang hitam juga merupakan 8 tinju liar, dan kekuatannya sama dengan 8 tinju liarnya. Satu pedang adalah satu. Ye Chen memindahkan kekuatan magisnya sendiri. Pedang itu digabungkan menjadi satu pedang. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa Ye Chen hitam yang berkibar dan pedangnya juga merupakan salah satu seragam Wanjian. Seperti 8 tinju liar, Wanjiannya dipersatukan, terlepas dari kecepatan, kekuatan, ide, Taoisme, dan kamu semua Chen sama. Salin tanpa syarat, Ye Chen cepat mundur, pikirannya bergerak cepat. Dalam 3 gerakan ini, dia melihat petunjuknya. Ye Chen hitam di sisi yang berlawanan sama dengan kekuatan tempurnya. Apapun yang dia miliki, Ye Chen hitam memiliki apa yang dia tahu. Sihir hitam yang dia juga tahu, Black Ye Chen juga memiliki bahkan pedang Cixiao disalin tanpa syarat. Apakah ini aspek mengerikan dari Ozawa yang tidak sadar? Ye Chen bergumam, berjuanglah melawan dirimu sendiri dan menangkan dirimu sebelum kamu bisa keluar. Ye Chen memikirkannya untuk saat ini, tetapi kesulitannya mencengangkan. Anda tahu, dia harus berurusan dengan bukan hanya Ye Chen hitam dengan level dan kekuatan tempur yang sama, tetapi juga kekuatan penyerap Ozawa yang sombong. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen hitam dapat sepenuhnya mengabaikan ini. Karena itu, setelah waktu yang lama, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Black Ye Chen, dia akan dikonsumsi oleh Wu Zedais. Bagaimana untuk istirahat? Ye Chen bergumam dan mundur lagi, karena Ye Chen hitam sudah menyerang, tetapi itu adalah langkah yang bagus, Wanjian Fengshen. Chapter 917. Ozawa yang tak habis-habisnya yang mematikan, karena Ye Chen yang hitam membunuh pedang, membuat lautan gelombang yang mengejutkan. Satu pedang dan satu dewa angin dan angin, semuanya adalah gerakan besar sendirian, dan kekuatannya bisa dikuasai.
Yang disebut Wanjian Fengshen adalah kombinasi dari dua kekuatan supranatural ini oleh kekacauan, kekuatan secara alami ditumpangkan, dan memiliki kekuatan menghancurkan dan mati. Benar-benar menghadap Wanjian Fengshen, Ye Chen menyadari kengerian teknik ini. Raw adalah bahwa ia tidak diizinkan untuk menghindari ujung yang tajam, dan tidak berani menyesalinya. Adegan ini benar-benar memiliki rasa ejekan. Dia adalah Ye Chen, dan dia akan dipaksa menjadi seperti anjing berkabung sendiri dan teknik rahasianya. Hah! Black Ye Chen membunuh pedang di tangannya, seolah kagum dan menekan langkah demi langkah, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Ye Chen dengan satu pedang, tanpa meninggalkan apapun di tangannya. Ye Chen mengerutkan keningnya. Meskipun kecepatannya tidak lambat, Ye Chen yang hitam berada pada level yang sama, termasuk kecepatan, dan dia tahu lebih baik daripada siapapun. Terlalu kosong. Di antara lampu listrik dan batu api, dia berhenti tiba-tiba, dan dengan satu tangan, dia memindahkan teknik rahasia Taiksu Gulong, dan ingin menggunakan teknik ini untuk menyelesaikan krisis. Hah! Black Ye Chen membunuhnya dengan satu pedang, tidak memihak, dan menembus ke dalam lubang virtual. Tentu saja, Su Siwan terlalu kuat dan tidak tahan lubang terlalu banyak. Dia pingsan di tempat, dan Ye Chen juga menjadi bumerang. Ruang bergetar, dan Black Ye Chen menggertak dirinya sendiri untuk membunuhnya. Tembakannya adalah Kanglong Bahuang, dan Nai Kanglong dan Bahuang Boxing bertarung bersama. Ye Chen tiba-tiba menstabilkan tubuhnya, tidak pernah mundur, Jin Kuan menyerang, dan langsung menggabungkan Kanglong dan Bahuang Kuan, dan satu pukulan menembus ruang. Boom! Kedua tinju bertabrakan, menyebabkan raungan, berpusat pada titik di mana kedua tinjunya bertabrakan. Lingkaran cahaya yang terlihat segera muncul, menyebar dengan cepat, dan laut yang tenang kembali memicu gelombang badai hitam. Hah! Tinju Ye Chen meledak, darah dan tulang melintas, darah dan darah di tubuhnya berkedut, dan darah menyembur keluar. Melihat Ye Chen hitam, dia juga terluka parah, tinjunya retak, dan meskipun dia muntah darah, luka-lukanya pulih secara instan, dan mereka memiliki tingkat yang sama dengan ketahanan Ye Chen. Hah! Tembakan Ye Chen adalah kombinasi dari Feng Shenjue dan Wanjian. Kedua pikiran dan pikiran sama, kecepatan dan kekuatan dicampur, sosok itu seperti angin, cepat seperti kilat, dan lubang pedang tidak menembus apapun. Black Ye Chen merespons dengan sangat cepat, sudah melipat tangannya, dan dengan cepat mengubah rahasianya. Boom! Dengan deru ketiadaan, cara-cara di luar dunia kacau muncul, Ye Chen yang tak terkalahkan diserang, dan dia benar-benar dibersihkan di tempat, dan seluruh orang dihancurkan oleh visi kekacauan. Bahkan Tao dapat disalin. Mata Ye Chen sedikit menyipit, bergerak selangkah, dan mundur dengan cepat, karena Ye Chen yang hitam telah memindahkan dunia yang kacau ke Lingtian, dan lautan Deis yang tenang tidak sombong. Pelanggar hukum, buka. Ye Chen juga memindahkan dunia kacau, kalau tidak, dia tidak bisa menghentikan serangan Ye Chen hitam. Tiba-tiba, dunia penuh warna dan kacau di kedua sisi menambahkan sentuhan kemarahan pada Deis yang suram dan menyendiri ini. Selanjutnya, ada raungan di seluruh dunia, dua dunia kacau bertabrakan, langit virtual meledak, dan guntur mengamuk, seperti air terjun yang jatuh ke langit, yang masing-masing bisa membuat permukaan laut memicu gelombang yang mengerikan. Jalan ajaib, buka. Ye Chen membuka jalan ajaib, kekuatan tempur melonjak. Namun, Ye Chen hitam disinkronkan dengan itu, langsung di iblis, roh iblis menjulang tinggi, dan ada juga cahaya Sang Buddha, dan itu juga sama dengan Ye Chen. Apakah ini benar-benar salinan tanpa syarat? Wajah Ye Chen jelek. Akan lebih baik jika dia bisa meniru kekuatan tempur dan kekuatan sihir, tetapi bahkan Tao bisa disalin. Ini tidak diragukan lagi berita yang sangat buruk. Ye Chen hitam di sisi yang berlawanan adalah dirinya sendiri dan ingin mengalahkan yang sama. Level, kemampuan bertarung yang sama, doktrin yang sama, misteri diri yang sama, mudah untuk dibicarakan. Ini tidak masuk hitungan, dan bahkan ada lebih banyak ketidakberdayaan baginya. Ye Chen hitam di sisi yang berlawanan seperti jangkrik, saya tidak tahu sakitnya, beberapa hanya menyerang dan kemudian menyerang, dan tujuannya tampaknya sangat sederhana, yaitu untuk membunuh Ye Chen dalam keadaan sombong ini. Dan, bagian yang paling sulit bukanlah ini, tetapi kekuatan mengisap yang tidak ada habisnya. Setelah beberapa konfrontasi, ia dengan jelas merasakan esensi tubuh, elemen sejati, termasuk kekuatan jiwa, kekuatan darah, semua waktu tidak terselesaikan, ini adalah konsumsi sembarangan, dan perang panjang akan langka. Itu bahkan lebih sepi. Ye Chen menyapu darah dari sudut mulutnya, mundur dengan cepat, pikirannya bergerak cepat, dan dia sedang mencari cara untuk memecahkannya. Di sisi yang berlawanan, Ye Chen hitam menyerang lagi, tangan emas, menutupi langit dan menutupi matahari, berlama-lama di jalan, mengalir esensi sumbernya, setiap untai terasa berat seperti gunung. Bawa saya. Ye Chen membelah segel besar bersama-sama dan menekan tangannya ke Ye Chen hitam, tetapi dipukul oleh Black Ye Chen dengan pukulan. Tubuh api abadi, tunjukkan. Tian Lei berkata, tunjukkan. Ye Chen memanggil kedua Taos segera untuk membunuh Ye Chen hitam dengan arai sihir San Xingfu. Namun,
dia kewalahan, dan sisi Ye Chen yang hitam berubah menjadi dua sosok, penampilan yang sama, nyala api yang menyala-nyala, amukan dan merobek yang menggelegar, pandangan yang lebih dekat, tetapi bukan tubuh peri api dan Tian Lei Dao tubuh. Bahkan mereka bisa menyalinnya. Ye Chen tampak berwibawa, dan sudut mulutnya berdarah lagi. Pada titik ini, ia benar-benar memahami kengerian Dao Zhao tanpa kesombongan. Hal-hal yang bukan milik di sini, apakah mereka manusia atau senjata, kekuatan magis, akan disalin, dan semua aspek, termasuk kekuatan tempur dan misteri, persis sama. Dia melangkah mundur dan menutup dua taos. Dia tidak memanggil Zixuan untuk membantu pertempuran, karena dia tahu bahwa sekali Zixuan muncul, juga akan ada Zixuan di sisi yang berlawanan, dan situasinya tidak akan sedikit berubah karena pertempuran Zixuan. Bang, boom, bang. Selanjutnya, Wu Zhe Osawa menjadi sangat gelisah. Black Ye Chen mendesak dengan keras, tidak memberi Ye Chen kesempatan untuk bernapas. Ye Chen akan pergi kemanapun dia mundur. Selain itu, ia tampaknya tak kenal lelah, dan tembakannya adalah kekuatan supranatural, dan Ye Chen harus berjuang melawannya. Di langit yang gelap dan di atas laut mati, keduanya melancarkan serangan. Itu adalah adegan besar, darah Ye Chen terbakar, dan kekuatan darah terbakar. Setiap kali kekuatan tempur meningkat satu titik, lawan hitam Ye Chen juga meningkat, dan kecepatan peningkatan disinkronkan. Mereka seperti dewa perang, mereka memiliki banyak keterampilan rahasia dan memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Pertempuran di sini menghancurkan bumi, dan perairan Panlong di luar Daze juga ramai. Bajingan, 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 di atas laut Panlong, deru langit penuh. Itu benar, Yan Luo yang haus darah, mereka memarahi ibu mereka secara kolektif, satu lebih keras dari yang lain, benar-benar luar biasa. Dengan begitu banyak orang, jutaan biksu, dan barisan yang begitu besar, bahkan Tuhan Surgawi dipaksa masuk ke Wu Zhe Dazhao, tetapi dimainkan oleh roh. Mereka tidak tahu bagaimana Chaos God Tribe tergelincir ketika mereka tiba. Pada saat ini, terutama mereka yang telah merusak alat kelahiran karena tripod Chaos God, hidung mereka bengkok. Kekacauan Gatling menyelinap, kali ini, mereka kehilangan istri dan kehilangan prajurit, Sending tidak membelah diri, bahkan prajurit mereka sendiri ikut bergabung. Ini adalah kerugian, dan semua orang merasakan sakit di sekujur tubuh. Yang paling marah adalah Yan Luo, haus darah, ding-ding yang baik. Dia bisa membawanya pulang dan mempelajarinya. Dia tidak ingin ditekan oleh semua pihak. Dia harus menyerahkannya untuk membaginya. Wajahnya sedikit linglung, dan dia memandang leluhur Bloodling dengan mata dingin. Jika bukan karena mereka, Chaos God Ding akan menjadi istananya yang haus darah. Ketika dia melihatnya dengan cara ini, leluhur darah berhenti di tempat, dan ada cahaya dingin berkedip di mata mereka. Ibunya sudah mati lemas, tetapi juga ibunya menginginkan semuanya. Benarkah Anda vegetarian? Dengan cara ini, suasana wilayah Laut Panlong menjadi sangat tertekan, bahkan ombak dan ombak yang mengamuk pun membeku. Angin dingin mengamuk, membawa kedinginan, jutaan biksu, dan pertarungan di tempat itu. Chapter 918. Boom, bang, boom, tidak ada khayalan deis, dan ada kesunyian yang gelap, tetapi itu adalah raungan seperti guntur. Ye Chen dan Black Ye Chen masih berjuang berdarah, dari perang selatan ke utara, dari utara ke timur, dan dari timur ke barat. Osawa yang tak habis-habisnya menjadi resah, dan ada ombak yang mengerikan di mana-mana, yang bisa menelan segala yang ada di dunia. Saya tidak tahu kapan dunia ini akan sunyi. Memalingkan muka, Ye Chen meneteskan darah dan tulang, terhuyung-huyung. Darah itu berwarna keemasan, tetapi menetes di laut yang gelap, tetapi ditelan hingga bersih oleh air laut yang hitam. Dia dikalahkan dan dia dikalahkan lagi. Lebih tepatnya, dia dikalahkan oleh dirinya sendiri dan Wu Zhe Osawa. Jika ini di luar, bahkan jika dihadapkan dengan yang lain, dia tidak akan pernah kalah dengan malu, tapi di sini Wu Zhe Daze, dia dihisap oleh Wu Zhe Dize, tetapi Black Ye Chen tidak memiliki ancaman ini. Seperti Ye Chen katakan sebelumnya, pertempuran ini akan dikalahkan untuk waktu yang lama, karena dia tidak memiliki cukup pengetahuan untuk melawan gesekan Ye Chen hitam. Tidak ada khayalan deis, tidak ada perbedaan untuk ditiru. Darah Ye Chen yang basah kuyup, tidak pernah merasa begitu tak berdaya, tidak untuk mengatakan bahwa itu bertentangan dengan mengisap Dazure Deis, bahkan Ye Chen hitam, dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia mulai mengerti bahwa hanya masalah waktu sebelum kematian di sini terjadi padanya. Hah, di belakangnya, membunuh pedang bersenandung, Black Ye Chen mengejarnya, sepanjang jalan di alam liar, dan dia tak kenal lelah. Ye Chen berkelahi dan mundur, aku tidak tahu harus pergi kemana atau kemana harus pergi. Dia berharap seseorang akan mengarahkannya ke arah yang benar. Tentu saja, kecuali dia di sini, hanya ada Osawa Lugu yang gelap dan sunyi dan Ye Chen hitam yang tidak memiliki emosi, tidak ada orang lain, arah yang disebut adalah laut hitam yang tak berujung. Bagaimana untuk istirahat? Bagaimana untuk istirahat? Dia berteriak, menggeram, matanya merah. Dia tidak pernah menyerah harapan hidup,
tetapi dari tempat kematian di Laut Panlong ke tempat kematian Wu Zedais, menghadapi orang yang berbeda, tetapi hasilnya tampaknya sama. Di bumi yang luas, ada hitam asteris di turbulen, yaitu tentara surga, kerumunan orang berkumpul di lautan, menutupi langit. Pada saat ini, ki dan darah mereka tertekan dan ekspresi mereka kelelahan. Sejak menerima desas-desus, tentara Tianting membunuh Nanchu secara kolektif dan terbang tanpa henti selama sehari semalam. Mereka tidak memiliki susunan teleportasi. Mereka ingin membunuh Ye Chen di Panlong Waters dan hanya bisa mengandalkan terbang. Semua ini keluar terlalu tiba-tiba. Rao adalah barisan mereka, tetapi mereka masih bingung dengan susunan teleportasi. Berhenti. Bagaimanapun, kerajaan pedang depan tiba-tiba berhenti. Di belakangnya, pasukan surgawi juga berhenti secara kolektif. Pria kuat di ranah sok langit baik-baik saja. Orang-orang yang berada di ranah sok langit mulai terengah-engah segera setelah mereka berhenti, masing-masing pucat dan lelah. Senior, waktunya ketat dan kamu tidak bisa menunda, kata Hao Tian Xuanzhen, dan dia berada di jalan lagi. Hanya dengan terbang, kapan aku bisa mencapai Laut Panlong? Kaisar pedang itu sangat kuat, dan tangannya terbang melintasi langit. Hao Tian Xuan mengejutkan mereka dan berhenti di tempat. Itu anak saya. Hao Tian Xuanzhen menggeram, mata merah, tinju terkepal, dan pencucian darah. Kamu juga diuji di lapangan, kamu harus tahu situasinya sekarang. Seseorang memarahi, dan ragu-ragu, tetapi itu adalah Huang Daogong. Dia tidak penting di hari-hari biasa, tetapi sekarang dia sudah sangat senior. Aku tidak punya waktu untuk memperhatikan ini, Hao Tian Xuanzhen berteriak dan mengguncang langit, dan Seng Sheng Zhen membuka larangan Raja Pedang. Aku hanya tahu bahwa anakku membutuhkan aku. Bingung, leluhur Tianzong berbisik dan menghentikan Hao Tian Xuanzhen lagi. Aku dan yang lainnya semua ada di surga. Bagaimana kita bisa melihat kematian dan tidak menyelamatkan? Tetapi dalam situasi hari ini, aku tidak berpikir bagaimana menyelamatkannya, tetapi harus berpikir tentang bagaimana mencapai Laut Panlong dalam waktu singkat. Teman-teman Dao, kamu harus kehilangan kebijaksanaanmu karena perasaanmu. Seseorang menyela kata-kata Hao Tian dan mendongak, tetapi itu adalah Chu Lingyu dengan tatapan dingin. Berapa jutaan biksu yang ada di Beichu? Barisannya cukup untuk menghancurkan seorang kaisar dalam sekejap. Dari saat kami mendapatkan berita hingga saat ini, semuanya siang dan malam, tapi kartu giok jiwa Ye Chen belum rusak. Ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Begitu kata ini keluar, semua orang melihat ke satu sisi, dan matanya tertuju pada Chu Linger tanpa kecuali. Dia masih hidup. Chu Linger menempel pada kartu giok jiwa Ye Chen, wajahnya yang tak tertandingi sedikit pucat, dan masih ada kabut air di matanya yang indah. Begitu banyak formasi, bisakah Tuhan tetap berlari? Terlalu banyak kata-kata orang bersifat sementara, dan saya tidak tahu siapa yang harus meminta bukti. Kurasa aku harus tahu di mana dia. Di antara kerumunan, Niu Siji menarik napas dalam-dalam. Kamu tahu, mata semua orang beralih ke Niu Sisan lagi. Anda bisa melihatnya secara sekilas. Niu Sishifu membentangkan peta besar, yang merupakan peta seluruh wilayah Laut Panlong. Sangat luas. Tampaknya mantan keluarga ternak mendominasi wilayah Laut Panlong tanpa alasan. Meskipun wilayah Laut Panlong besar, setelah diblokir oleh jutaan biksu, tidak ada kemungkinan melarikan diri, kata Niu Sishi, dan dia menunjuk ke suatu tempat. Alasan mengapa dia masih hidup, dia harus masuk. Tempat ini, tidak ada khayalan. Semua orang mengerutkan kening. Ini bukan suatu kemungkinan, tetapi benar-benar begitu. Niu Sishi mengangguk dengan lembut. Selain itu, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Tidak ada khayalan, Deis. Negeri yang sangat ganas, juga 10 mati tanpa hidup. Kata Wu Jidao jelek. Tanah terlarang tidak mati dan mati. Sword King segera melambaikan tangannya. Aku pernah pergi ke lembah redup, dan keluar hidup-hidup. Aku percaya ini. Zhong Jiang menggaruk janggutnya dengan ringan. Ye Chen juga telah memasuki tanah yang sepi. Dia bisa hidup dari tanah yang sepi, yang membuktikan kekuatan dan keberuntungannya. Siapa yang bisa memastikan, kali ini, dia tidak bisa keluar dari tempat kematian itu. Pada pandangan pertama, lengan Ye Chen dipotong, darah emas disemprotkan tipis, dan itu sangat mempesona di atas suram dan Deis gila. Dia kalah lagi, menendang mundur 3 atau 5 kaki, dan ketika dia berhenti sosoknya, dia berlutut di tanah dengan membanting, semburan darah menyembur keluar, dan darah emas yang mengamuk juga menghapus titik. Sejak kemunculan Black Ye Chen, dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Di sini gelap dan mati, seolah-olah tidak ada waktu yang aneh, mungkin 3 atau 5 hari telah berlalu, atau mungkin 3 atau 5 tahun, tetapi ia tahu bahwa ia telah bertarung ratusan pertandingan, tetapi tanpa kecuali, ia dikalahkan. Dia tidak dikalahkan oleh Hei Ye Chen, tetapi dikalahkan oleh Wu Daose. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memungkinkannya mengalahkan diri sendiri sambil menolak hilangnya Yuan yang sebenarnya. Tidak peduli, itu adalah keajaiban untuk dapat bersikeras bahwa itu belum dibunuh sekarang. Dia sekarang berada di ujung panahnya. Konsumsi yang disebabkan oleh perang,
Days minum sepanjang waktu, membiarkannya menghabiskan batu roh terakhir. Karena itu, mulai sekarang, dia tidak memiliki persediaan tindak lanjut, dan bahkan jika dia tidak dibunuh oleh Black Ye Chen, dia juga akan dikonsumsi oleh Wu Ze Days. Bang, 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 di sisi yang berlawanan, Ye Chen hitam datang perlahan, memegang darah untuk membunuh pedang, Su terlalu berat, dan Osawa yang bergetar-gemetar, membuat ledakan. Ye Chen terhuyung berdiri, diam-diam menatap Ye Chen hitam yang datang perlahan. Ye Chen hitam masih seperti murai, matanya kosong, ekspresinya mu, tidak ada emosi manusia di wajahnya, tetapi ia masih kuat, seperti tanah. Dewa kematian dari penjara sangat dingin, dan ia harus memanen kehidupan Ye Chen. Tentu saja, bahkan sekarang, Ye Chen belum melepaskan harapannya untuk hidup. Dia memiliki kemauan yang tak terkalahkan dan vitalitas ulet. Semakin dia dalam krisis, semakin tenang dia, dan dia tidak menyerah keinginan untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin keluar hidup-hidup, kamu harus memotongnya terlebih dahulu. Melihat Ye Chen hitam, gumam Ye Chen. Dia mengatakan ini berkali-kali, tetapi dia masih berkata, dan mencoba berkali-kali untuk memotong Ye Chen hitam. Namun semuanya gagal. Dia adalah aku yang disalin dari Days tanpa kesombongan. Ye Chen masih bergumam. Setingkat denganku, tidak tunduk pada kekuatan daya isap Osawa yang tak pernah puas. Untuk membunuhnya, dia pasti lebih kuat darinya. Memikirkan ini, lautan cahaya Ye Chen adalah fana. Setelah berjuang begitu lama, dia sepertinya berkenalan pada saat ini dan menemukan sumber masalahnya. Lebih kuat dari dia, lebih kuat dari dia. Ye Chen mengulangi kalimat ini berulang-ulang, matanya tertutup darah merah. Betapa kuatnya dia. Pikiran Ye Chen berkibar, berharap menemukan kesempatan untuk menerobos, dan untuk berubah menjadi nirvana lagi di Days sombong ini. Jelas, jalan ini tidak akan berfungsi. Meskipun dia sudah berada di alam langit-langit dan hanya satu langkah dari dunia celestial, dia tidak pernah menyentuh penghalang itu dari awal hingga akhir, apalagi memecah mahirnya ke alam celestial. Dia berada dalam keadaan seperti itu dan tidak mungkin untuk menyelesaikan transformasi ini. Kali ini, Tuhan sepertinya tidak berdiri di sisinya. Meskipun ia bernyanyi sepanjang jalan, ia berlatih selama 1 tahun dan meminta puncaknya, tetapi masih menancapkannya di alam langit kuasi. Jika ia ingin menerobos, ia membutuhkan kesempatan. Dan peluang itu terlalu merajalela, sekuat Dewa Xuanzang, sekuat Yu Yujiang, tidak aktif selama puluhan ribu tahun, dan hanya menemukan peluang ketika ia melintasi langit, curah hujan bertahun-tahun yang panjang, ia tak tertandingi dari. Berpikir tentang hal itu, Ye Chen menatap diam-diam, menyaksikan Ye Chen hitam berjalan perlahan. Entah bagaimana, dalam adegan ini, dia selalu merasa sedikit hilang. Apa yang hilang? Lebih sedikit kata, lebih sedikit garis yang harus dimiliki kedua belah pihak dalam pertempuran. Jika kebalikannya adalah Huo Zun, jika kebalikannya adalah Yin Ziping dan LV Hou, bagaimana rasanya melihatnya begitu malu? Yang Chen tahu bahwa jika Huo Zun dan Yin Ziping dan LV Hou terikat untuk tertawa, berbicara dengan kasar, dan mengutuk dengan ceroboh, mereka akan melampiaskan kebahagiaan mereka, yang merupakan jembatan antara musuh dan manusia. Namun, ini belum semuanya, semuanya begitu damai. Seharusnya tidak ada kata-kata, tidak boleh ada garis, tidak boleh ada jembatan. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena, kebalikannya adalah boneka yang kejam. Pada saat ini, Ye Chen tampak seperti pencerahan, diam-diam melihat Ye Chen hitam, matanya juga menembakkan kejutan yang sangat tajam, saya memiliki apa yang Anda miliki, penampilan, kekuatan magis, misteri, alat spiritual, darah, tubuh, asal-usul, penglihatan, doktrin adalah sama, tetapi saya memilikinya, tetapi Anda tidak memilikinya. Chapter 919. Kata-kata Ye Chen berakhir, dan Ye Chen yang hitam berhenti. Ye Chen masih menatapnya, kata-katanya datar, tidak ada khayalan, tidak ada penyalinan, tetapi itu tidak dapat memberi Anda emosi manusia. Bahkan jika Anda memiliki milik saya, tetapi Anda bukan Ye Chen memiliki saudara, memiliki kerabat, istri, dan murid, dia akan menangis, tertawa, dia akan bahagia, dia akan terluka, dia akan terluka, dia akan mencintai, dan dia akan membencinya. Kata-kata ini, meskipun hambar, adalah kata-kata kasih sayang. Untuk pertama kalinya, kilatan kebingungan melintas melalui mata hitam Ye Chen Mune. Ayo, Anda dan saya dalam pertempuran terakhir. Tubuh Ye Chen Seng tiba-tiba bergetar, ki dan darah yang tenang mengalir keluar, esensi ki terbakar, tahu awalnya berasal dari menjalin, setiap tetes darah di seluruh tubuh, setiap tulang suci, bersinar terang, darah muntah kekuasaan. Lengan yang terpotong tumbuh kembali, dan luka di tubuhnya semua dipulihkan di bawah roda abadi. Dia mempertaruhkan segalanya dan mendorong kekuatan tempurnya ke puncak. Dia harus bertarung melawan Black Ye Chen dalam pertempuran terakhir. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran ini, satu orang ditakdirkan untuk menghilang ke dalam Osawa yang maha kuasa. Berseberangan, kekuatan tempur Black Ye Chen juga meningkat.
Dengan kata lain, seberapa kuat Ye Chen, seberapa kuat dia nantinya. Tidak ada kebingungan di matanya, dan matanya menjadi kusam dan kosong lagi. Meskipun dia tidak memiliki emosi manusia, tujuannya sangat jelas, yaitu untuk memotong. Bunuh Ye Chen. Bertarung. Ye Chen bergerak, menginjak permukaan laut dengan gemetar hebat, 9 tinju dan 8 tinju digabungkan, serangan yang kuat, tinju menembus ruang. Tembakan Black Ye Chen sudah 8 kepalan, kombinasi dari 9 cara, kekuatannya luar biasa, dan satu pukulan menembus ketiadaan. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan dan raungannya dalam. Keduanya adalah pukulan puncak. Keduanya diguncang kembali, tulang tangan mereka patah, dan tulang mereka yang cerah terbuka. Bekas luka mereka pulih dalam sekejap dan saling serang lagi. Bang! Boom! Bang! Selanjutnya, dua Ye Chen meluncurkan sebuah misteri pertempuran dunia pada Wu Zedais, dengan kekuatan tempur yang sama dan kekuatan magis yang sama, bahkan kekuatannya sama, dan tidak ada yang bisa melakukannya. Pertempuran itu berlangsung jauh melampaui imajinasi. Kedua pria itu bertarung ribuan putaran dan masih belum bisa membedakannya. Kali ini, Ye Chen tidak melarikan diri. Dia putus asa, tubuh suci dipukuli dan dipecahkan lagi dan lagi, tetapi diperbaiki dan disembuhkan lagi dan lagi. Xianlun dilahirkan tidak mampu menanggung luka terus-menerus. Saya tidak tahu kapan kekuatan magisnya berubah dengan aneh, ada sedikit kekuatan ekstra, meskipun lemah, tetapi itu memang ada. Itulah cintanya, ia terus-menerus mengubah cintanya menjadi kekuatan tempur dalam darah. Dibandingkan dengannya, Black Ye Chen tidak memiliki kekuatan ini dalam serangannya. Tapi jangan meremehkan kekuatan itu. Karena keberadaannya, keseimbangan antara Ye Chen dan Black Ye Chen rusak. Black Ye Chen adalah salinan dari boneka. Itu adalah mati berjalan tanpa emosi. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Saudaraku, masih menungguku untuk kembali. Ye Chen menggeram dan meninju. Xie Yun dan Situnan yang muncul di pikirannya. Karena keberadaan mereka, dia menolak untuk menyerah. Murid saya masih menunggu tuannya. Ye Chen mengayunkan tinjunya lagi, dan aumannya mengguncang bumi. Orang-orang yang kucintai masih menunggu anak-anaknya. Istri saya masih menunggu suaminya. Orang-orangku masih menunggu perdamaian di dunia. Raungan Ye Chen hancur, dan langit yang futuristik yang samar sedang booming. Kepalanya dipenuhi dengan guntur dan kilat, dan ketika ia terus meledak, kekuatan emosinya meningkat dengan cepat. Darahnya tenggelam, tetapi kekuatannya meningkat. Aku akan hidup-hidup. Dengan raungan ini, Ye Chen menghancurkan darah dan tulang-tulang Ye Chen hitam dengan pukulan. Situasi pertempuran berubah pada saat ini. Kekuatan pertempuran Black Ye Chen mandek dan terus-menerus ditekan oleh Ye Chen. Meskipun serangannya parah, ia didukung oleh Ye Chen. Ye Chen belum maju, tetapi dia memang berubah menjadi nirvana, bukan karena budidayanya telah berubah, tetapi karena suasana hatinya telah berubah. Itu adalah metamorfosis yang tak terlihat. Dia memainkan berbagai peran. Setiap peran adalah tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab juga akan menjadi obsesi. Obsesi yang kuat ini akan mendukungnya. Berdiri tegak, bahkan jika Anda menghadapi diri lain, Anda bisa bermain langit. Aku ingin hidup. Raungannya histeris, dan itu adalah obsesi berbasis sentimen, dan dia ingin hidup. Boom, boom, seiring dengan ledakan langit imajiner di timur dan barat, keduanya mengorbankan dunia yang kacau bersama. Keduanya bertempur di langit, menggunakan dunia kacau sebagai medium, dan bertarung satu sama lain, tidak ada yang bisa melakukan apapun, tidak peduli siapa yang mundur, mereka akan dihancurkan oleh hukum luar negeri lawan. Tidak bisa kalah, tidak bisa kalah. Mata Ye Chen penuh darah dan air mata, dan dia berteriak pada giginya. Meskipun dia membanjiri Black Ye Chen dalam kekuatan tempur, tetapi energi sejatinya diserap oleh Wu Daosawa, dan dia terus-menerus mengalahkannya. Penyesalan ini menjadi chip tawar hitam Ye Chen. Di akhir perang, ini pertarungan, jika ada yang lemah, mereka akan dihancurkan oleh lawan. Lihatlah hati yang sebenarnya. Di depan tirai langit ajaib di Aula Tianxuanmen, Fuya berdiri di sana, dan tinju tanpa sadar mengklik, dan ingin membunuh Ye Chen hitam dan memberi Ye Chen tangan melarikan diri tanpa kesombongan Osawa. Apakah itu kemenangan atau kekalahan? Itu adalah hidupnya. Dari samping, Dong Huang terlalu santai, masih membaca buku-buku kuno dengan tergesa-gesa. Aku tertekan. Fuya tidak bisa menahan nafas. Aku juga merasa tidak enak, tapi... Dong Huang belum selesai berbicara, tetapi terganggu oleh suara teriakan Fuya. Dia menunjuk ke tirai langit magis dan tampak terkejut, bertanya-tanya apa yang harus digunakan untuk menggambarkan gambar di dalam. Bising. Dong Huang terlalu cemberut, tetapi tiba-tiba berdiri ketika dia melihat gambar di tirai langit magis. Tidak heran mereka begitu terkejut, hanya karena layar di Ozawa terlalu mengejutkan. Memalingkan muka, Ye Chen, yang merupakan persaingan sengit Ye Chen hitam, benar-benar keluar dari tubuh dengan tokoh-tokoh ilusi, yaitu Xie Yun, Situnan, Xian, Chu Xuan, Chu Ling, Hao Tian Xuanzhen. Adegan itu sangat aneh,
tetapi semua orang yang berkomunikasi dengan Ye Chen terus-menerus keluar darinya pada saat ini. Meskipun mereka ilusi, meskipun kekuatan bertarung mereka hampir nol, jumlah mereka sangat besar, dan penindasan absolut dari jumlah itu cukup untuk memecah kebuntuan antara dia dan Black Ye Chen saat ini. Ini terlalu luar biasa. Fu Ya juga membuka mulutnya dan menelan tanpa sadar. Membangkitkan emosi orang, gumam Dong Huang di dalam hatinya, dengan makna yang dalam di kata-katanya, dan mengejutkan di matanya yang indah. Extreme Emperor Art, bocah ini benar-benar menghubungkan fantasi dan kenyataan dengan kasih sayang. Kenapa? Apa maksudmu? Fu Ya tiba-tiba menatap Dong Huang Taixin. Kamu tahu Dewa Perang Xingtian? Dong Huang menarik napas dalam-dalam. Orang pertama di bawah Kaisar, tidak ada yang tidak akan mengingatnya. Fu Ya menghela nafas, menatap Dong Huang Taixin lagi, dengan keraguan di matanya, namun, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Chen. Lalu, kamu tahu, selama Perang Langit, siapa yang ditebas oleh Kaisar asing? Aku benar-benar pada waktu itu, di mana aku tahu, Fu Yagan terbatuk. Itu dipotong oleh Xingtian, Dong Feng berbisik terlalu banyak. Tidak mungkin. Fu Ya tiba-tiba menoleh, Xingtian sudah mati dalam pertempuran, bagaimana dia bisa hidup? Apakah itu sulit dipercaya? Tapi ini yang sebenarnya terjadi. Dong Huang menarik napas dalam-dalam, Xingtian memang sudah mati. Alasan mengapa itu akan muncul kembali adalah bahwa seseorang menghubungkan ilusi dan kenyataan dan memanggilnya dari ilusi. Kekuatan tempur tidak lemah sama sekali. Ini, Fu Ya membatu secara keseluruhan, dan rahasia-rahasia ini sepenuhnya menumbangkan pemahamannya tentang Taoisme. Bukan hanya Dewa Perang Xingtian, tetapi juga Thor dan Vulkan yang dipanggil dari ilusi ke kenyataan bersama. Dong Huang Taixin berkata datar, tetapi juga penuh kekaguman, siapa tahu, untuk langit dan dunia, akan ada orang melaksanakan Taoisme Kaisar, ia meminta para Dewa Hong Huang untuk mereproduksi dunia. Menghubungkan ilusi dan kenyataan, jantung Fu Ya berdebar, menatap Dong Huang Taixin dengan tatapan tertegun, siapa yang melakukan kekuatan supernatural? Aku tidak tahu. Dong Huang memandang Huan Tian Suimu dengan tenang, dan mengarahkan pandangannya pada Ye Chen. Dia menghubungkan ilusi dan kenyataan dengan kasih sayang, dan itu persis sama dengan yang terjadi pada Kaisar Dao, dan selir cara-cara fantasi sejati adalah semua misteri langit. Begitu kita telah sepenuhnya tercerahkan, mengapa kita takut pada iblis alien? Jalan tak berujung. Keadaan pikiran Fu Ya tidak bisa tenang, dan dia melihat ke langit ajaib dan layar air lagi. Pria muda kurus yang berjalan di sepanjang jalan, benar-benar mengejutkannya terlalu banyak. Jika aku melihat seorang kaisar muda bangkit, Dong Huang menarik napas dalam-dalam. Di bawah mata keduanya, Ye Chen penuh dengan orang-orang di samping, di belakang, dan di depan Deis. Itu adalah wajah-wajah yang akrab, termasuk saudara laki-lakinya, murid-murid, orang-orang yang dikasihi, tuan, dan istri. Bantu aku. Ye Chen penuh darah dan air mata, berjuang melawan upaya terakhir untuk melawan. Kata-kata jatuh, dan siluet langit, meskipun tidak bisa berkata-kata, memegang tangan mereka, jejak kekuatan saling mewariskan, dan akhirnya beralih ke Cusuan dan Culing yang paling dekat dengan Ye Chen. Tangan memegang anak itu, ilusi Culing mengulurkan tangan batu gioknya, bersandar di bahu kiri Ye Chen, kelembutan seperti air. Yuzi sudah tua, khayalan Cusuan juga mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu kanan Ye Chen, yang juga penuh kasih sayang. Tiba-tiba, Ye Chen, yang sangat lemah, memiliki cahaya yang besar, dan pelangi Tuhan bangkit dari tubuhnya, keluarga, saudara, dan istri memberinya kekuatan untuk membiarkannya dari bumi dan neraka membunuhnya lagi. Boom, langit menderu, dan dunianya yang kacau tiba-tiba bergetar, di bawah perhatian Dong Huang Taixin dan Fu Ya, telah terjadi perubahan. Dunia yang kacau, Dao dan Fa dari Tao, gunung-gunung, sungai-sungai, bunga-bunga dan rumput, pohon-pohon dan pohon-pohon semua tampaknya memiliki kehidupan pada saat ini, dan mereka diberi kekuatan baru. Itulah emosi Ye Chen, terjalin, hancurkan aku. Ye Chen menggeram, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dunia baru Yudong yang kacau berubah menjadi Ye Chen hitam. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.